Ilmu nasab. Betul. Karena memang sekarang polemiknya judulnya nasab. Dituliskan juga, silahkan bawa ahli nasab dan ahli segala ilmu pendukung lainnya baik dalam maupun luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Malaysia Al-Fatih. Sahabatku semua, viral ya teman-teman, viral di media sosial undangan resmi dari Rabithah Alawiyah kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani, teman-teman. Rabithah Alawiyah ini, teman-teman, adalah salah satu lembaga resmi yang mencatat nasab dari Bani Ba'lawi yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Jadi katakanlah Rabithah Alawiyah ini adalah lembaga resmi mencatat nasab para habaib yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, viral di media sosial, pihak Rabithah Alawiyah resmi mengundang Kiai Imaduddin untuk diskusi ilmiah, teman-teman. Namun, teman-teman, di framing di luar sana, teman-teman, bahwa Kiai Imaduddin tidak berani melakukan diskusi ilmiah, teman-teman, dengan pihak Rabithah Alawiyah. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Nah, teman-teman, ini juga ada video dari Habib Hanif Alatas, teman-teman, dari pihak habaib yang juga mengundang secara terbuka Kiai Haji Imaduddin di Rabithah Alawiyah, teman-teman. Jadi di sini Bapak Habib ini, beliau mengundang secara terbuka untuk melakukan diskusi ilmiah di Rabithah Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin. Mari kita simak videonya. Kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabithatul Alawiyah sebagai wadah resmi ya teman-teman, Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un. Jadi Kiai Haji Imaduddin bin Sam'un sudah diundang secara resmi oleh pihak Rabithah Alawiyah. Oke? Undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un, pemikiran Kiai Haji Imaduddin bin Sam'un menurut Habib ini, teman-teman. Jadi yang dibedah di Rabithah Alawiyah adalah pemikiran dari Kiai Haji Imaduddin. Bukannya masalah nasab ya kalau tidak salah. Jadi seperti yang sudah kita ketahui juga, teman-teman, bahwa Kiai Haji Imaduddin ini sudah membuat tesis secara ilmiah yang membatalkan nasab mereka. Jadi kalau ingin dibahas, maka harus juga dibikin antitesisnya. Harus ada antitesis yang membatalkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, harus secara ilmiah. Oke, kita lanjutkan lagi. Terkait pembatalan nasab Sadah Nabi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabithatul Alawiyah. Di gedung Rabithah Alawiyah. Di gedung Rabithah Alawiyah, teman-teman. Banyak narasi-narasi di luar sana, teman-teman, yang saya temukan, baik itu dari pihak para habaib ataupun dari pihak muhibbinnya para habaib, teman-teman, yang membuat narasi seperti ini. Apakah berani Kiai Imaduddin diskusi secara ilmiah dengan pihak Rabithah Alawiyah? Apakah berani Kiai Imaduddin mendatangi Rabithah Alawiyah untuk melakukan diskusi ilmiah? Jangan-jangan Kiai Imaduddin ini akan kabur. Jadi dibuat narasi bahwa Kiai Imaduddin ini akan takut menghadapi diskusi ilmiah, takut mempertanggungjawabkan tesisnya di hadapan pihak Rabithah Alawiyah. Lalu teman-teman, muncul pertanyaan bagi saya pribadi, teman-teman. Kenapa harus di gedung Rabithah Alawiyah? Kalau menurut saya, kalau ingin melakukan diskusi, maka sebaiknya lakukan diskusi secara ilmiah di tempat yang netral. Bukan di tempat salah satu pihak. Bukannya di pihaknya Kiai Imaduddin dan juga bukan pihak dari golongan para habaib ini, teman-teman. Kenapa di Rabithatul Alawiyah? Nah, kenapa? Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sadah Al-Abi Alawi. Nah, kenapa harus di gedung Rabithah Alawiyah? Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sadah Al-Abi Alawi adalah Ar-Rabithatul Alawiyah. Nah, kan bisa dikondisikan di pihak atau di tempat yang netral. Jadi pihak Rabithah Alawiyahnya juga diundang nih secara resmi. Kenapa harus di tempatnya Rabithah Alawiyah?
Jadi seolah-olah kesannya teman-teman, kesannya Kiai Imad harus mendatangi pihak mereka untuk melakukan diskusi ilmiah. Tentu saja teman-teman, ada kemungkinan Kiai Imadnya akan diintervensi oleh pihak mereka. Maka cara yang paling baik, cara yang paling aman, yakni diskusi di tempat yang netral. Jadi pihak Rabithah Alawiyahnya sebagai lembaga resminya juga diundang. Sebagai lembaga resmi yang mencatat nasab para habaib ini juga diundang pihak mereka. Diundang orang-orang yang memiliki kompetensi untuk diskusi ilmiah dengan Kiai Imaduddin. Saya juga sudah menyaksikan teman-teman, sudah menyaksikan sebuah undangan yang dikirimkan oleh pihak ketiga yang mencoba menengahi antara pihak Rabithah Alawiyah dengan pihak Kiai Haji Imaduddin, yakni undangan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang diskusi ilmiah, mempertanggungjawabkan sebuah tesis ilmiah, maka menurut saya sangat cocok sekali jika diskusi ilmiah ini diadakan di sebuah universitas. Surat undangannya kami undang untuk diskusi bersama terkait dengan topik ini di UIN Wali Songo Semarang. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 September 2024 pagi hari sampai siang hari. Kalau pihak Rabithah Alawiyah masih bersikeras ingin melakukan diskusi ilmiah di gedung mereka, di lokasi mereka sendiri, teman-teman, saya khawatir tidak akan terjadi diskusi ilmiah, teman-teman. Karena di dalam video ini, teman-teman, saya menyimak bahwa Kiai Haji Imaduddin enggan untuk mendatangi Rabithah Alawiyah. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Kalau kita diskusi untuk betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, sekarang diundang ke kandangnya, katanya tertutup, tapi tertutup disiarkan oleh Nabawi TV. Jadi, menurut Kiai Haji Imaduddin ini, beliau diundang ke kandang mereka. Ke Rabithah Alawiyah. Sama saja halnya dengan bunuh diri, teman-teman. Ya kan aneh ini. Yang ilmiah tempat di kampus. Di nggak mau kampus. datang itu Mas Romel. Tapi kemudian setelah itu mungkin Mas Romel ketika diundang oleh UIN Wali Songo itu, kemudian laporan mungkin kepada Rabithah Alawiyah, sehingga Rabithah Alawiyah mengadakan acara pada tanggal 7 September itu, sebelum acara di Wali Songo itu. Dikira mungkin acara itu akan tetap dilaksanakan walau Mas Romel tidak datang, mungkin gitu kan. Nah, kemudian apakah saya akan datang? Ya jelas tidak mau datang. Kenapa? Dia diundang 5 kali nggak mau datang, ya giliran saya baru undang 1 kali ini, mungkin ya tidak datang juga. Ya, jadi menurut pengakuan beliau ini, Kiai Haji Imaduddin sudah mengundang pihak Rabithah Alawiyah 5 kali. Tetapi undangannya ya diabaikan oleh pihak Rabithah Alawiyah. Mereka tidak datang. Nah, menurut pengakuan Kiai Haji Imaduddin ini, teman-teman. Jadi, kalau Kiai Haji Imaduddin tidak datang di undangannya Rabithah Alawiyah 1 kali, menurut beliau itu masih wajar. Karena pihak Rabithah Alawiyah sendiri sudah diundang sebanyak 5 kali. Nah, jadi tadi saya juga menyimak, kalau diskusi ilmiah itu lebih baiknya dilakukan di kampus, menurut Kiai Haji Imaduddin. Ya, sangat cocok sekali diadakan di Universitas Negeri Wali Songo tadi, di UIN Wali Songo. Mari kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ilmiah di kampus, mereka tidak mau. Tapi mereka mau mengundang di kantornya sendiri, di kandang sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabithah Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Romel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa, dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabithah Alawiyah yang siap untuk di Rabithah Alawiyah itu. Ada Mas Romel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada TV Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dr. Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja. Jadi jelas sekali ya, teman-teman. Kalau Kiai Haji Imaduddin ini bukannya tidak berani diskusi dengan pihak Rabithah Alawiyah. Tetapi teman-teman, kalau ingin diskusi secara ilmiah itu tempatnya di tempat yang netral. Dan kebetulan teman-teman juga ditengahi oleh pihak UIN Wali Songo, teman-teman. Kiai Haji Imaduddin ini, teman-teman, tidak tanggung-tanggung. Bahkan, teman-teman, beliau mempersilahkan sampai 20 orang dari pihak Rabithah Alawiyah untuk menghadapi diskusi ilmiah dengan dirinya, teman-teman. Jadi, teman-teman, 20 orang dari pihak Rabithah Alawiyah
untuk menghadapi satu orang Kiai Haji Imaduddin dan ditambah satu orang Dr. Sugeng, yakni salah seorang yang ahli di bidang genetika tentang masalah DNA. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tunggu saja bagaimana jalannya diskusi ilmiah antara Kiai Haji Imaduddin dengan pihak Rabithah Alawiyah. Saya Rizky Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.